Banyak orang berpikir konflik antara Israel-Palestina yang tak berujung adalah karena alasan agama. Apakah hal itu sepenuhnya benar? Konflik Israel-Palestina akhir-akhir ini semakin panas. Bahkan dikabarkan, Hamas telah meluncurkan 1.500 roket sampai membuat kewalahan sistem pertahanan udara Israel. Kejadian ini semakin memprihatinkan karena di berbagai belahan dunia, umat Islam tengah bersukacita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Lalu sebenarnya, bagaimana perseteruan kedua negara ini dimulai? Kisah tentang Palestina era modern ini dimulai ketika Ottoman menjadi penguasa di kawasan-kawasan Arab yang berlangsung selama 400 tahun. Ketika Perang Dunia Pertama meletus dan berakhir dengan kekalahan Imperium Ottoman, wilayah kekuasaan Ottoman diambil Inggris dan Prancis, di mana tanah Palestina menjadi jatah Inggris dan nantinya akan dibagi menjadi dua bagian. Pada tanggal 2 November 1917, Inggris mencanangkan deklarasi Balfour yang dipandang pihak Yahudi dan Arab sebagai janji untuk mendirikan tanah air bagi kaum Yahudi di Palestina. Deklarasi Balfour adalah pernyataan terbuka yang dikeluarkan pemerintah Inggris selepas Perang Dunia Pertama untuk mengumumkan dukungan bagi pembentukan sebuah kediaman nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina sebagai wujud terima kasih atas Perang Dunia Pertama. Deklarasi Balfour tercantum di dalam sepucuk surat tertanggal 2 November 1917 dari Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour kepada Lord Rothschild, pemimpin komunitas Yahudi Inggris. Lalu, datanglah imigran Yahudi secara masif dari Eropa dengan puncaknya setelah Perang Dunia Kedua. Gerakan migrasi besar-besaran ini digerakkan oleh sebuah gerakan politik bernama Zionisme. Zionisme adalah sebuah gerakan politik Yahudi Eropa yang dipimpin oleh Theodor Herzl dan Chaim Weizmann. Zionisme didirikan sebagai respon kaum intelek Yahudi terhadap perlakuan negara-negara Eropa pada warga Yahudi. Sekali lagi, Zionisme adalah gerakan politik, bukanlah agama. Oleh karena itu, Zionisme lebih diterima di kalangan penganut Yahudi sekuler. Pada tahun 1947, PBB lalu memutuskan untuk membagi dua wilayah yang dikuasai Inggris atas Palestina, sedangkan kota Yerusalem yang dianggap suci tidak hanya oleh orang Yahudi, tetapi juga oleh Muslim dan Kristen, akan dijadikan kota internasional. Tetapi, hal ini ditentang keras oleh negara-negara Timur Tengah lainnya. Zionis lalu memproklamasikan berdirinya Israel pada tanggal 14 Mei 1948 dengan presiden pertama bernama David Ben-Gurion. Naasnya, sehari kemudian mereka langsung diserbu oleh tentara dari Libanon, Suriah, Yordania, Mesir, Irak, dan negara Arab lainnya. Tetapi, Israel bisa memenangkan peperangan ini dan malah merebut kurang lebih 70% dari luas total wilayah yang diminta PBB. Peperangan ini menyebabkan banyak warga Palestina mengungsi dari daerah Israel. Tetapi di sisi lain, tidak sedikit pula kaum Yahudi yang diusir dari negara-negara Arab lainnya. Dengan niat untuk menjadikan Palestina sebagai negara yang berdaulat, pada tahun 1964, kemudian Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO didirikan dengan tujuan tak lain untuk menghadapi Israel. Situasi memanas terjadi pada tahun 1967, berawal ketika Mesir menutup Selat Tiran yang menjadi akses pelayaran industri Israel. Tak tinggal diam, Israel lalu melancarkan serangan di mana saat itu Israel harus menghadapi 3 negara sekaligus, yaitu Mesir, Yordania, dan Suriah, yang berlangsung dari tanggal 5 sampai 10 Juni 1967 dan biasa disebut sebagai Perang 6 Hari. Pihak-pihak yang terkait akhirnya bersedia menandatangani sebuah kesepakatan gencatan senjata pada tanggal 11 Juni. Perang 6 Hari telah melumpuhkan kekuatan militer Mesir, Suriah, dan Yordania karena Israel berhasil menewaskan sekitar 20.000 personel mereka dan hanya kehilangan kurang dari 1.000 personel. Keberhasilan Israel adalah hasil dari strategi yang disiapkan dengan matang dan dilaksanakan dengan sempurna. Namun juga hal itu disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan negara-negara Arab serta strategi militernya. Dalam pertempuran itu, Israel berhasil merebut jalur Gaza dan semenanjung Sinai dari Mesir, tepi barat dari Yordania, dan daratan tinggi Golan dari Suriah.
Kemenangan Israel yang diraih membuat jajaran kepemimpinan Angkatan Pertahanan Israel menjadi terlalu percaya diri. Rasa percaya diri yang berlebihan ini membuat Israel gegabah sehingga ketika awal-awal dapat dikalahkan oleh negara Arab dalam Perang Yom Kippur pada tahun 1973, meskipun angkatan bersenjata Israel akhirnya dapat menundukkan kekuatan tempur negara-negara Arab dan memenangkan peperangan. Pada November 1988, PLO lalu mendeklarasikan pembentukan negara Palestina. Pengumuman berdirinya negara ini dilakukan oleh ketua PLO yaitu Yasir Arafat yang kemudian menjadi presiden Palestina. Segera setelahnya, Palestina diakui oleh banyak negara termasuk Mesir, Yordania, dan Indonesia. Dalam deklarasi kemerdekaan Palestina, negara ini digambarkan sebagai negara yang didirikan atas wilayahnya tanpa menyebutkan lebih lanjut batasan-batasannya. Karena itu, beberapa negara yang mengakui kedaulatan Palestina merujuk pada perbatasan 1967. Dengan demikian, hanya mengakui wilayah Palestina yang diduduki, tidak termasuk wilayah kekuasaan Israel. Selama negosiasi kedua pihak, PLO mengakui hak Israel untuk berdiri dan Israel mengakui PLO sebagai wakil dari rakyat Palestina. Antara tahun 1993 hingga 1998, PLO membuat komitmen untuk mengubah ketentuan Piagam Nasional Palestina yang tidak sejalan dengan tujuan untuk mencari solusi agar kedua negara dapat hidup berdampingan secara damai. Sejarah dari kerangka solusi ini telah tertulis dalam resolusi PBB mengenai penyelesaian damai tentang masalah Palestina berdasarkan batas negara sebelum tahun 1967. Namun, resolusi terbaru pada bulan November 2013 ditentang oleh Kanada, Amerika Serikat, dan juga Israel sendiri. Singkat cerita, terbentuklah batas Israel-Palestina yang kurang lebih terlihat seperti dalam peta saat ini. Namun ketika garis batas tersebut dibuat, komposisi etnis masing-masing teritori juga berbeda. Israel memiliki penduduk sekte Druze, yaitu pecahan dari Islam, yang mendukung keberadaan Israel, ditambah dengan penduduk Arab beragama Islam dan Kristen yang masuk ke wilayah Israel. Beberapa warga Arab pun ada yang menjadi anggota militer Israel atau IDF, demikian dengan Palestina. Warga Arab Palestina pun memiliki afiliasi agama yang beragam. Selain Islam, penduduk Palestina juga banyak yang beragama Kristen, entah itu Kristen Katolik, Ortodok, atau lainnya. Mengingat Palestina adalah tempat penting dalam Kitab Perjanjian Baru. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa baik Palestina maupun Israel merupakan negara dengan komposisi agama dan etnis yang beragam, bukan hanya terdiri dari Arab Islam dan Yahudi saja. Patut untuk diingat juga bahwa Yasir Arafat berafiliasi dengan pergerakan sekuler Palestina. Tidak peduli apapun agamanya, tujuan yang ingin dicapai Yasir Arafat adalah kemerdekaan bagi bangsa Palestina. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa perjuangan kemerdekaan Palestina merupakan usaha sekuler untuk mencapai kemerdekaan negara tersebut. Dari sejarah ini, setidaknya kita bisa menarik kesimpulan bahwa perlakuan Israel terhadap Palestina merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia, bukan sebagai sebuah isu agama yang sempit. Apa yang terjadi di Palestina ini merupakan sebuah tragedi bagi kemanusiaan, tidak peduli apa agamanya. Namun setiap individu yang memiliki hati nurani setidaknya harus melihat bahwa ini adalah sebuah tragedi.